الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya dan pada seluruh umat yang senantiasa berada di atas petunjuk dan sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang begitu berharga untuk kita semua dalam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sabda beliau dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Takwa artinya yaitu takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya di atas cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang dimiliki oleh seorang hamba di dalam perjalanan panjangnya menuju perjumpaan dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba, seorang mukmin, dia dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia berada. Apakah tatkala dia bersama manusia yang lainnya di tempat keramaian, ataukah tatkala dia sedang sendirian, tidak ada satupun orang yang melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Yang demikian itu dikarenakan memang sebagian dari manusia mereka sanggup untuk bertakwa di hadapan manusia. Mereka sanggup untuk menjadi orang yang saleh di hadapan manusia, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Namun tatkala mereka sendirian, tatkala tidak ada satupun orang yang melihat dia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya. Tatkala dia sendirian dengan laptopnya, dengan handphonenya yang sudah difasilitasi dengan internet, yang dengan internet tersebut dia bisa mengakses segala macam yang dia inginkan. Dia bisa melihat segala sesuatu yang dia inginkan.
Dia bisa mendengar segala sesuatu yang dia inginkan. Betapa banyaknya dari manusia atau sebagian dari manusia mereka tidak sanggup untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada satupun melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan pada diri kami pribadi dan para jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai suatu peringatan pada kita semua bahwasanya dosa yang dilakukan tatkala kita sendirian, kemaksiatan yang kita lakukan tatkala kita sendirian, tidak ada satu pun yang melihat kita. Ini bisa menggugurkan amal ibadah kita. Meskipun pahala kita begitu besar, namun dengan sebab kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancur leburkan pahala tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamati bidan." Sungguh aku benar-benar mengetahui suatu kaum dari umatku yang nanti mereka pada hari kiamat akan membawa pahala yang putih bersih sebesar gunung Tihamah. Fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian Thauban berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami bagaimana sifat mereka. Tunjukilah kepada kami supaya kami mengetahui, supaya kami tidak terjatuh, tidak menjadi bagian dari mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum." Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari jenis kalian. Wa ya'khuduna al-laila kama ta'khudun, dan mereka melaksanakan salat malam sebagaimana kalian melaksanakan salat malam. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah para kaum, orang-orang idza khalau bi maharimillah intaquha, ya apabila mereka bersendirian dengan kemaksiatan, bersendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka libas semua perkara yang haram tersebut. Mereka terjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adalah orang-orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tampak di hadapan manusia sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang bertakwa di hadapan manusia, namun ternyata di balik manusia, tatkala manusia tidak melihat mereka, mereka menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah saudara kalian. Mereka adalah bagian atau sejenis dengan kalian. Para ulama mengatakan bahwasanya penampakan dari orang-orang ini adalah seperti para sahabat. Mereka berpakaian seperti para sahabat. Mereka seorang-orang yang iltizam dengan sunnah, menjaga sunnah mereka, menjaga, yakni memelihara jenggot mereka, tidak berpakaian isbal. Namun ternyata orang-orang ini mereka menampakkan ketakwaan mereka hanya di hadapan manusia, namun tatkala mereka berada sendirian, mereka pun menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama pun menjelaskan tentang kemaksiatan yang dilakukan tatkala sendirian yang menyebabkan hancur leburnya pahala seseorang. Mereka mengatakan bahwasanya kemaksiatan yang bisa menghancur leburkan pahala seseorang yaitu kemaksiatan dilakukan berdasarkan peremehan terhadap kemaksiatan tersebut. Dia memandang remeh kemaksiatan tersebut, dia memandang remeh dosa tersebut, tidak ada rasa berat untuk melaksanakan dosa tersebut, tidak ada rasa penyesalan tatkala melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Sehingga tatkala dia pun memandang remeh dosa tersebut, dia pun memandang remeh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hancur leburkan yaitu pahala yang telah dia dapatkan. Kemudian kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian kita yang mengatakan, "Ya akhi, alhamdulillah, tatkala saya melaksanakan kemaksiatan saya begitu berat. Tatkala saya melaksanakan kemaksiatan, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Namun syahwat saya terlalu tinggi. Syahwat saya terlalu mengalahkan rasa takut kepada saya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya pun terjatuh dalam kemaksiatan." Maka kita katakan betul demikian. Demikianlah seorang mukmin.
Di awal kali dia melaksanakan kemaksiatan, dia begitu berat untuk melaksanakan kemaksiatan. Namun apabila dia ulang-ulang terus kemaksiatan tersebut tanpa ada tobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka lama-kelamaan hatinya akan menjadi mati. Hatinya pun akan menjadi mati rasa. Tidak akan takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memandang dosa tersebut menjadi suatu perkara yang remeh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu kemaksiatan, melakukan suatu perbuatan dosa, maka hatinya akan diberikan bintik hitam dalam hatinya, akan diberikan cap hitam dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara wa idza huwa naza'a. Dan apabila dia melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, maka hatinya pun kembali suci. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu. Namun apabila dia mengulangi perbuatan dosanya, terus mengulangi perbuatan dosanya tanpa ada tobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya hatinya pun semakin hitam. Hatinya pun semakin hitam sehingga hatinya terpenuhi oleh nokta-nokta dosa. Sehingga dia tidak lagi bisa mengetahui mana kebenaran, mana kebatilan, mana perbuatan dosa. Dzalikar ran, itulah ran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ran, yang yaitu nokta-nokta dosa yang telah menutupi hati manusia sehingga mereka memandang remeh dosa tersebut, dikarenakan sebab perbuatan dosa-dosa yang mereka terus ulangi tanpa ada tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan yang lainnya, tatkala seseorang melaksanakan perbuatan dosa ketika sendirian, kemudian dia pun tidak bertobat dari perbuatan dosa tersebut, maka ini dikhawatirkan menjadi sebab dia meninggal di atas su'ul khatimah. Dia meninggal di atas yaitu keburukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melaksanakan amalan-amalan penduduk surga, senantiasa melaksanakan amalan-amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya satu hasta saja, saking dekatnya dia dengan surga. Kemudian fasbiqu alal kitab, akhirnya di akhir kehidupannya dia dahului oleh Alkitab, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi amali ahli nar. Dia pun melaksanakan amalan penduduk neraka, di akhir kehidupannya dia melaksanakan penduduk api neraka, dan dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Perhatikanlah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Seseorang yang senantiasa melaksanakan amalan saleh, setiap hari melaksanakan amalan saleh, namun di akhir kehidupannya dia mengakhiri kehidupannya dengan perbuatan buruk. Dia mengakhiri kehidupannya dengan perbuatan pelaku kemaksiatan, perbuatan orang-orang yang menjadi penghuni api neraka. Padahal kita ketahui Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mewafatkan seseorang di atas keburukan jika seseorang tersebut senantiasa istiqomah di atas kebaikan. Maka jawabannya disebutkan dalam hadis yang lainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdun nas. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melaksanakan amalan-amalan penghuni surga di hadapan manusia saja. Ini jawabannya. Seseorang yang melaksanakan perbuatan amalan-amalan penduduk surga, yang kita ketahui orang tersebut orang baik, orang soleh, kita pun yakin orang tersebut akan ketika dia meninggal dia akan menjadi penghuni surga. Namun ternyata kita pun terkaget-kaget di akhir kehidupannya dia melaksanakan suatu perbuatan dosa, dan dia pun mati di atas perbuatan dosa tersebut, dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ternyata orang ini hanyalah menampakkan ketakwaannya di hadapan manusia. Ternyata orang ini hanya menampakkan kesalehan di hadapan manusia, namun di belakang manusia mereka adalah ahli maksiat. Dan ini demikian adalah di antara ciri-cirinya orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yastakhfuna minallah wa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka yaitu menyembunyikan perbuatan buruk mereka di hadapan manusia,
namun mereka tidak menyembunyikan perbuatan buruk mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'ahum, pada Allah Subhanahu wa taala yang bersama mereka. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah tatkala kita ingin melaksanakan perbuatan maksiat tatkala kita sendirian. Ingatlah bahwasanya yang kita pertaruhkan pada saat itu adalah pahala kita yang begitu besar. Apakah kita mau hanya karena yaitu kesenangan semata, kesenangan yang menipu, yang sementara kemudian kita ingin korbankan pahala kita yang begitu besar, yang kita tidak tahu apakah pahala ketika kita melaksanakan perbuatan itu amalan soleh kita akan diterima pahala tersebut atau tidak? Apakah kita akan diterima amalan kita ataukah tidak? Kita tidak tahu. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan pahala bagi kita dengan sebab kita melaksanakan perbuatan dosa tatkala kita sendirian, maka semua pahala tersebut akan hancur lebur. Kaum muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk istiqomah di atas ketakwaan bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Siapapun kita pasti akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Pasti kita akan pernah terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Siapapun dia. Hatta para nabi mereka pernah melaksanakan perbuatan dosa. Mereka pernah melaksanakan kesalahan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia. Kullu bani Adam khata. Seluruh dari anak Adam adalah khata, senantiasa melaksanakan kemaksiatan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innakum ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian terus melaksanakan perbuatan dosa pada waktu malam dan siang harinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an, bukan orang-orang yang tidak pernah melaksanakan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim." Di antara ciri orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang tatkala mereka melaksanakan kemaksiatan, kemudian mereka pun bertobat, kemudian mereka pun mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mereka memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Ini orang yang bertakwa. Ketika dia melaksanakan perbuatan dosa, dia langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemurah pada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahmat pada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala menghitung kebaikan lebih banyak daripada menghitung keburukan. Allah Subhanahu wa taala melipat-lipat gandakan kebaikan dan tidak melipat gandakan keburukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang telah meniatkan untuk melaksanakan perbuatan baik, kemudian dia tidak jadi melaksanakan kebaikan tersebut, maka dia telah dicatat satu kebaikan. Fa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu lahu asra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsiratin. Dan apabila dia telah berniat untuk melaksanakan kebaikan, kemudian dia pun telah melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan setiap perbuatan baiknya menjadi 10 kebaikan, menjadi 700 kebaikan, bahkan berlipat-lipat. Ini Allah Subhanahu wa taala menghitung kebaikan. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menghitung keburukan kita, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang telah niat untuk melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak jadi melaksanakan keburukan tersebut, maka dia pun dicatat baginya satu kebaikan. Kemudian tatkala seseorang telah niat melaksanakan keburukan dan dia pun jadi melaksanakan keburukan tersebut, maka dia pun hanya dihitung satu dosa saja. Subhanallah. Inilah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang ramah rahmat pada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menghitung antara pahala dan dosa, mungkin sedikit dari kita yang bisa selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang rahmat, zat yang Maha Pemurah pada hamba-hambanya. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya hasanat, sebaik-baiknya kebaikan setelah kita melaksanakan satu perbuatan dosa, maka adalah kita melakukan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik kebaikan. Setelah kita melaksanakan suatu keburukan, maka hendaklah segera kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Seseorang yang bertobat dari suatu perbuatan dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita ragu untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunggu-nunggu waktu menjelang ajal kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwasanya saya adalah orang yang banyak dosanya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala enggak akan mungkin mengampuni dosa saya. Maka dengarkanlah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh para ulama, ayat ini adalah hiburan bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zumar ayat yang 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Perhatikan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala panggil? Siapa yang Allah Subhanahu wa taala seru di sini? Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan, setiap hari melaksanakan kemaksiatan. Mereka ahli maksiat. Bukan orang yang hanya melaksanakan kemaksiatan sekali dua kali saja. Namun mereka adalah asrafu ala anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ahlu maksiat, ahlu zina, ahlu syirik, ahlu bid'ah. Ini Allah Subhanahu wa taala panggil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya dialah yang maha pengasih, dan dialah yang maha pengasih dan mengampuni seluruh dosa. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa. Kita sudah merasa banyak dosa kita, segunung dua gunung telah memenuhi langit. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyelisih janjinya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda tobat kita. Allah Subhanahu wa taala begitu senang tatkala seorang hamba ketika terjatuh dalam kemaksiatan, jatuh pada dosa, kemudian dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketimbang orang yang kehilangan barangnya, yang kehilangan yaitu bekalnya di dalam perjalanan ketika dia berada di padang pasir. Kemudian hilang perbekalan tersebut, kemudian tatkala dia pun hampir binasa dan perbekalan tersebut pun kembali, orang tersebut senang dan mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Li siddatil farah, kata Nabi SAW, karena orang ini saking bahagianya, hampir dia binasa, berbekalannya hilang, kemudian tiba-tiba datang dan dia pun senang luar biasa. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih senang pada hambanya tatkala dia melaksanakan dosa. Tatkala hambanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hamba itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ragu-ragu jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragu-ragu saudaraku yang saat ini dan juga saya yang saat ini terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Jangan pernah kita mendengarkan ucapan iblis. Jangan kamu tobat sekarang. Kalau kamu tobat sekarang, kamu akan ulangi terus. Ini adalah iblis, senantiasa akan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita senantiasa untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala menyambi nyawa kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina muslimatin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam mengajarkan kepada kita, bukan saja mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam mengajarkan kepada kita juga untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Oleh karena Nabi SAW mengakhiri sabdanya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita sudah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namun buruk muamalah kita dengan manusia, yang akan menyebabkan kerugian kita nanti pada hari kiamat. Perhatikanlah Nabi SAW tatkala
ada seorang sahabat yang menceritakan tentang seorang perempuan yudkaru min kathrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu anha tu'ti ziranha bilisaniha. Seorang perempuan diceritakan pada Nabi SAW, orang perempuan tersebut banyak melaksanakan salat, banyak melaksanakan puasa, sedekah, namun dia pun mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di neraka. Perhatikanlah, Nabi SAW itu perempuan tersebut banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagus amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ternyata dia suka menzalimi saudara-saudaranya, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dengan lisannya dia akan mengadu domba, dengan lisannya dia mengunjing yaitu tetangga-tetangganya. Dan ingatlah bahwasanya setiap dari kezaliman kita akan kita bayarkan nanti pada hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat, orang yang muflis. Apa kata Nabi SAW orang yang merugi? Orang yang merugi itu bukan orang yang nggak punya harta. Orang yang merugi itu bukan orang yang menjual dagangnya kemudian dia tidak mendapatkan keuntungan. Namun orang yang merugi yang sebenarnya adalah orang yang membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan seluruh pahala-pahala dia bawa. Kemudian orang tersebut telah menzalimi orang lain, telah memukul orang lain, telah mengambil harta orang lain, sehingga dosa orang-orang, sehingga dia pun harus membayarkan kezaliman tersebut bukan dengan dinar dan dirham, bukan dengan hartanya, karena dia tidak lagi memiliki harta. Harta akan kita tinggalkan di dunia, namun dia akan membayarkan kezaliman tersebut yaitu dengan pahala yang dia miliki. Satu-satu diberikan pahala tersebut pada orang yang dizalimi. Kemudian belum selesai urusan kezalimannya, kemudian padahal dia sudah habis semua pahalanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan mengambilkan dosa-dosa orang yang dizalimi dan ditimpakan pada orang tersebut. Ini adalah orang muflis. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, perkara kita dengan manusia jangan dianggap remeh. Perkara kita dengan manusia bukan perkara yang remeh. Sufyan bin Tsauri rahimahullah taala beliau mengatakan bi an yalqallaha bi sab'ina dhanban bainaka wa bainallahi ahwan min an talqahu bi dhanbin wahid bainaka wa bainal ibad. Engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa. Dosa antara dengan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan ketimbang engkau membawa satu dosa yang berkaitan dengan dosa dirimu dengan manusia. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jika kita benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Namun urusan kita dengan manusia ini tidak bisa dianggap remeh. Maka barang siapa yang memiliki yaitu kezaliman pada manusia, maka hendaklah dia segera meminta kehalalannya di dunia ini, sebelum nanti di hari kiamat kita akan dipersulit. Kita akan mencari orang dari awal manusia sampai manusia yang terakhir, semuanya berkumpul di padang mahsyar. Kita zalim kepada manusia, kita harus mencari orang tersebut, otomatis tidak akan bisa. Maka yang bisa dilakukan adalah kita membayarkan kezaliman kita dengan pahala kepala kita. Apabila sudah habis pahala kita, maka dosa orang yang kita zalimi akan ditimpakan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian akhirnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita mohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan mengisi kehidupan kita dengan amal saleh dan mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimus salah.